Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Bakhtiar Nasir bersama tim AKL, yang terhormat para bapak-bapak dan asatid di Masjid Al-Aqsa serta Dewan Pengurus Masjid Al-Aqsa lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti majelis taklim yang mana ini menjadi kewajiban kita semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan barokah buat kita semua. Amin. Para bapak dan ibu jemaah Masjid Al-Aqsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kami atas nama DKM Masjid Al-Aqsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak dan ibu sekalian, sehingga Masjid Al-Aqsa akan tetap meningkatkan dakwah terhadap semua jamaahnya, dan kita semua masih inginkan untuk mendapat ilmu yang lebih baik untuk menuju ke surga. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kami atas nama DKM Al-Aqsa ingin menjelaskan dan ingin menyampaikan dukungan, permintaan dukungan dari Bapak Ibu sekalian sebagai jamaah Al-Aqsa, bahwa pengajian pada pagi hari ini adalah pengajian yang pertama kali DKM Al-Aqsa adakan atas kerjasama Ar-Rahman Quranic Learning Center AKL yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir dengan DKM Al-Aqsa. Untuk itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua bersama. Mudah-mudahan pengajian ini bisa jalan terus setiap bulan. Mudah-mudahan pengajian ini dapat istiqomah, sehingga kita semua benar-benar mendapat ilmu bimbingan dari teman-teman kita dari AKL untuk menuju jalan yang benar, untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu sekali lagi kami mohon, marilah pada mulai detik ini kita berazam, kita bertekad bahwa pengajian Al-Aqsa dengan AKL akan berjalan sampai dengan setiap bulan bisa berjalan, semata-mata untuk mencari ridha Allah dan mencari bekal kita untuk menuju akhirat di surga nanti. Saya kira hanya itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami minta komitmen, mudah-mudahan, dan minta doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita berazam, bertekad bersama, proses pengajian antara AKL dengan DKM Al-Aqsa ini dapat berjalan dengan terus dan istiqomah sesuai dengan keinginan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya minta maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian yang kita mulai pada pagi hari ini ada sedikit kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir semuanya dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dihujamkan di dalam dirinya untuk bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi an-nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma.
masuk surga sekeluarga. Mau? Tapi jangan sendiri-sendiri, karena yang terjadi ya, istrinya ngaji kemana-mana, lakinya dibiarin. Atau juga yang terjadi bapak-bapak, karir kerja, doanya pun Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin, tetapi anaknya nggak pernah dikontrol di sekolahnya. Harusnya setiap kita kalau lagi di mobil bareng sama keluarga atau lagi makan bareng misalnya, ulang-ulang perkataan ini, kita masuk surga sekeluarga yuk, gitu. Karena bahasa ini enak didengar dan kemudian yang diajak juga nggak tersinggung, ketimbang kita gunakan bahasa ini. Kamu tuh ya sholat subuhnya telat mulu, masuk neraka kamu, gitu. Yang ngomong gitu tuh oleh anaknya dilihat ini penjaga malaikat penjaga neraka, gitu kan. Nah, karenanya sering-sering diulang, masuk surga sekeluarga yuk, gitu. Ini sebetulnya dari pengalaman pribadi, karena saya juga orang yang banyak salah, saya juga orang yang banyak keliru terhadap anak saya. Ya maklumlah, namanya laki-laki itu oleh perempuan dituduh 3 loh Pak. 1, egois, betul Bu? Mau tahu tuduhan yang kedua? Pelit, betul Bu? Ini saya mewakili ibu-ibu. Mau tahu yang ketiga? Keras, kasar. Betul? Ada yang enggak? Yang sepakat nomor 1 dan 2, kan memang itu ratingnya. Padahal sebetulnya siapa sih yang pelit? Coba kita lihat, kita cek. Orang paling bodoh dalam ekonomi itu suami. Pak, harta suami adalah harta istri juga, setuju? Setuju. Bodoh enggak? Bodoh. Jadi siapa yang pelit? Sekarang kita balik Pak. Bu, harta istri juga harta suami. Jadi siapa yang pelit sebetulnya? 2. Hutang suami, hutang istri adalah juga hutang suami. Setuju Pak? Setuju. Belum kan? Atau baik? Hutang istri adalah hutang suami juga setuju. Sekarang kita balik. Hutang suami adalah juga hutang istri. Tidak. Jadi siapa yang pelit sebetulnya Bu? Itu kan memang kewajiban suami. Nah, gitu. Suami itu punya kepuasan sendiri kalau memberikan yang dia miliki dari hartanya, terutama dari yang terbaik dia punya, memberikan hadiah kepada istrinya. Tetapi ya kasihan, dia sering tertuduh egois lah, mau menang sendiri lah. Bukan. Ini saya ingin membela laki-laki dulu. Ini kami adalah kaum yang sering Anda salah fahami. Kami adalah kaum yang suka menggunakan atau lebih menggunakan akal kami ketimbang perasaan kami. Sementara Anda adalah kaum yang sering menggunakan perasaan. Jadi kalau Anda lagi galau, saya tahu statusnya. Lelaki yang tidak punya hati gitu. Enggak punya perasaan gitu kan. Bukan karena tidak punya perasaan. Karena Anda belum kenal kaum yang bernama laki-laki. Pak, perempuan itu enggak cerewet. Salah Anda. Seringkali istri bicara gini,
kamu tuh ya. Oke, intinya apa? Berhenti dia. Saya juga nggak tahu, pokoknya saya ngomong dulu. Ini saya coba memperkenalkan psikologinya dulu, ya. Sehingga pada akhirnya nanti kita mengerti what is woman and what is man gitu. Ini bukan between Venus and Mars, bukan. Ini sesuatu yang normal-normal saja. Saya juga nggak mau jadi Mars, ibu-ibu juga nggak perlu jadi Venus. Perempuan itu lebih cerdas verbalnya, cuma oleh laki-laki dituduh cerewet. Coba, yang paling banyak ngajak ngaji ke sini laki atau perempuan? Iya. Perempuan itu marketer gratis. Dia kalau dapat pakaian yang dia suka, ditelepon semua emaknya, adiknya, empoknya, sepupunya, dia omongin semua. Ini lagi sale nih, cepet gitu. Ya tapi itulah makhluk yang bernama perempuan. Itu bukan salah dia. Yang salah itu LGBT. Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Itu keluar dari kodratnya. Anak. Anak ini pada masa-masa silam itu dipandang sebagai small adult. Apa small adult itu? Orang dewasa yang kecil. Sehingga dieksploitasi. Dieksploitasi tenaganya, waktunya, pikirannya untuk kepentingan-kepentingan orang dewasa. Dia belum ditempatkan sebagai seorang anak sebagaimana mestinya. Kemudian ketika masa era industri, itu kemudian anak dieksploitasi menjadi aset ekonomi. Pokoknya anak milik orang tua dan anak adalah aset ekonomi. Kalau orang sekarang, orang modern memandang anak sebagai apa? Baik. Di dalam Al-Quran, anak itu dibagi 4. Ada anak yang fungsinya sebagai perhiasan. Ada anak yang fungsinya atau dijadikan oleh anak itu sebagai fitnah bagi kedua orang tuanya. Dan ada anak yang juga menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan ada anak yang sebagai qurrata a'yun, permata hati bagi orang tuanya. Misalnya anak-anak yang sebagai permata hati digambarkan di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Jadi di situ anak berperan atau difungsikan sebagai permata hati, perhiasan hati orang tuanya. Jadi kalau sudah pulang ke rumah itu, bapak-bapak biasanya cari istri atau cari anaknya? Jujur Pak, ini pulang nih, yang dicari siapa dulu biasanya? Anaknya. Ibu cemburu nggak? Istri pulang, yang dicari pertama kali siapa? Jadi ada anak berfungsi sebagai permata hatinya. Dan ada anak saya katakan tadi sebagai fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Itu di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah sebagai cobaan buat kamu. Anakmu sebagai cobaan, bisa saja anakmu menjadi jembatan kamu ke surga, atau sebaliknya, anakmu menjadi jembatan kamu ke neraka. Itu digambarkan juga di dalam surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum
aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tapi di sini dikasih solusi ketika terjadi konflik. Bagaimana cara menghadapinya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana menghadapi kasus ketika anak dan istri ini tiba-tiba kok kayak jadi musuh? Apa harus kita lakukan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 langkah solusi menghadapi konflik di tengah keluarga. Bagaimana itu? Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, saya ingin jelaskan juga tentang anak adalah perhiasan. Jangan sampai dia melalaikan kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Jadi ada yang senang anaknya banyak. Saya punya kader 5 tahun yang lalu telepon dan kemudian ada masalah sedikit sama anaknya. Anaknya cuma 6, tapi anak pertama belum masuk SD. Anaknya berapa? Yang pertama. Gimana kira-kira, seru gak? Dan gak pakai pembantu. Siap ibu? Kita bercanda, gimana ceritanya lu lancar kayak begini? Habis di SMS aja udah hamil, dia bilang begitu. Baru di SMS sudah hamil, saking produktifnya. Ini mungkin karena cintanya banyak barangkali ya. Oke, anak-anak, harta dan anak-anak, itu dia disejajarkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lebih baik untuk menjadi harapan. Biasanya tumpuan masa depan kita siapa? Ya kalau enggak anak ya harta. Tetapi digambarkan di sini wal baqiyatus salihat. Amal-amal saleh itulah sebaik-baik hartamu dan sebaik-baik yang patut untuk diharapkan menjadi tumpuan masa depanmu. Nah, ini khususnya buat ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal. Ya. Yang menjadi orang tua tunggal ini saya ingat peristiwa Rumaisah Ummu Sulaim. Ketika perempuan Madinah semua menyerahkan perhiasannya kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwahnya, datanglah si janda yang diceraikan karena memilih hidup bersama Islam. Lalu membawa anak semata wayangnya yang laki-laki, dan itu permata hatinya, tumpuan masa depannya, ya Rasulullah, ambillah anakku ini. Kalau kau ingin perbudak, perbudaklah ya Rasulullah. Padahal dia perempuan sebatang kara dan ini anak semata wayang yang sangat dia cintainya dan menjadi tumpuan harapan masa depannya. Itulah satu-satunya perhiasan karena dia berkata, aku bukan seperti perempuan Madinah lain yang memiliki banyak harta dan perhiasan, tapi inilah permata hatiku. Dia serahkan. Kenapa dia serahkan? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi menjadi orang tua tunggal seperti Rumaisah enggak takut menghadapi masa depan. Karena gantungan masa depanmu
Ya, yang paling bagus adalah al-baqiyatus shalihat. Anakmu, tempatkan dia di tempat kesan yang salih. Seperti Rumaisah menyerahkan anaknya Anas yang akhirnya nanti 9 tahun bersama Rasulullah SAW, tukang bawa air wudhunya Rasulullah SAW, dan pada akhirnya perawi hadis, periwayat yang paling dekat dengan Rasulullah tentunya setelah Aisyah, setelah istri-istri Nabi yang lainnya, setelah Fatimah. Itulah Anas bin Malik. Nah, inilah 4 kelompok anak. Baik, sesuai tema, saya akan berbicara tentang masuk surga sekeluarga. Di dalam surah As-Sajdah ayat 17. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ini rahasia, salah satu rahasia surga yang diinformasikan. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun mengetahui, ma ukhfiya lahum, berbagai nikmat yang menanti di surga. Nah, di antara yang tidak kamu ketahui itu ada satu nikmat yang bakal kamu terima. Apa itu? Min qurrati a'yunin, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, pandangan mata dan pandangan mata hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Yang dimaksud di sini min qurrati a'yun, nanti kehadiran permata hati yang bernama anakkah, istrikah, suamikah, ini tiba-tiba akan menjadi hiasan khusus di surga nantinya. Bu, ada istri nanya begini sama saya, Ustaz, kira-kira nanti kalau saya di surga bisa ketemu suami saya lagi nggak, gitu kan? Sebelum tanya nama dia, mau nggak ketemu lagi? So di sana bidadari semua. Masa ketemu sama lu lagi? Udah peot, cemburuan, malas lagi gitu. Tapi jangan khawatir. Ini bapak-bapak perlu tahu. Di surga itu malaikat-malaikatnya cantik, bidadarinya juga cantik-cantik. Ada 3 jenis bidadari. Ada bidadari yang akan menjadi milik kamu. Ada bidadari akan menjadi pelayan khusus kamu. Dan perlu diketahui kata kuncinya surga nanti, tidak ada lagi kata jangan, tidak ada lagi kata tidak boleh. Semua boleh. Boleh berapa Ustadz? Bebas. Dan ada satu lagi, memang untuk dilihat, ngelihatnya saja membangkitkan semangat. Tuh kan bidadari terus, mana bidadaranya kan gitu. Ibu-ibu nanti akan dilayani oleh bidadara-bidadara yang muda dan tidak pernah tua. Dan kalau dia sedang melayani ibu-ibu, ini bidadara-bidadara surga ini, wildana mukhalladun, itu seperti mutiara yang jatuh ke atas lantai keramik yang indah itu, teng 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 bertebaran. Pernah melihat mutiara yang asli bertebaran di atas lantai banyak sekali?
mata ibu-ibu akan seperti itu melihat bidadara-bidadaranya. Mau? Enggak mau ya udah. Masih belum ada bayangan. Ibu-ibu akan lebih cantik dari bidadari di surga. Kenapa? Karena bidadari di surga tanpa amal saleh, tanpa ujian bisa cantik. Maka ibu-ibu akan lebih cantik karena amalnya dan karena ujian yang dilaluinya. Jadi insya Allah nanti suaminya akan lebih tertarik dengan istrinya. Dengan izin Allah kalau istrinya masuk surga. Begitu juga suaminya. Nah inilah salah satu rahasia kenikmatan surga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia sudah merasakan itu di dunia. Yang di dunianya membina keluarganya dengan baik. Ya, terutama suami-suami. Ini sekarang jagain anak laki-laki di zaman LGBT seperti ini lebih ribet daripada jagain anak perempuan. Jadi saya mau bilang bahwa tantangan punya anak laki-laki saat ini sama beratnya atau mungkin lebih berat menghadapi ketimbang punya anak perempuan di masa lalu. Ya. Ini kita lagi bertarung, ini sudah darurat LGBT anak. Dan ini hati-hati, saya katakan hati-hati karena begini, lobby di Amerika tingkat tinggi itu Israel, 2 senjata, dan yang ketiga LGBT. Obama saja kalah dengan isu ini, kalah dan akhirnya merestui dan membolehkan pernikahan sejenis. Saya nggak bayangkan kalau laki-laki kawin sama laki-laki. Berhubungan itu olahraga atau berhubungan sebetulnya. Cuma ingin menggambarkan betapa menjijikannya, betapa kotornya lesbianisme, gay, bisex, dan transgender. Tetapi itu sudah menjadi akidah saat ini. Dan institusi negara kemarin, katakanlah misalnya Kementerian Kemenristek Dikti, awalnya begitu tegas melarang LGBT di kampus. Itu diserang oleh LSM yang sekarang sudah 125 lebih menandatangani melawan negara yang melarang LGBT. Kalau orang Islam diam, kelompok-kelompok Islam diam, bisa kalah pemerintahan. Saya nggak bilang Jokowi JK kalah, Obama saja kalah dan merestui itu atas nama kemanusiaan. Dan tidak ada benteng yang paling kokoh kecuali rumah tangga. Semua masalah sosial di Kemensos, saya ngobrol dengan Pak Sekjen, masalah-masalah sosial itu ujungnya keluarga. Saya kemarin juga ke UNJ. Ke UNJ, persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan ujungnya larinya ke keluarga lagi. Nah, setelah saya masuk ke dalam dunia keluarga, artinya mencermati perkembangan di masyarakat, biang kerok semua persoalan sosial itu ayah, yang cuma bisa jadi bapak, tidak bisa menjadi ayah. Wah, emang apa bedanya, Ustaz? Beda. Al-walid, walidun, ayah yang menyebabkan wiladah, kelahiran. Abun, bapak yang tidak terkait dengan kelahiran. Bapak presiden, bapak menteri, bapak direktur, bapak ketua yayasan. Tidak ada ayah presiden, ayah direktur. Nah, karena mereka bukan penyebab kelahiran. Nah, sayangnya kebanyakan suami-suami inilah penyebab biang kerok di rumah. Karena tidak bisa berperan dengan baik sebagai seorang ayah dan tidak berperan baik sebagai seorang suami. Dia cuma bisa menjadi seorang bapak, pulang capek kerja, udah ngasih duit, fungsinya sebagai ATM bagi anak-anaknya, ngomongannya juga udah dihafal sama anak-anak. Tidur, bangun, makan, sholat, sekolah. Kamu tuh mandi, udah belajar belum? Enak deh anak-anak dengerin ini semua.
Itu ayah autis. Sehingga banyak anak-anak kalau ayahnya pulang milih nge-gadget. Istrinya juga gitu, mendingan masuk kamar kalau bapak pulang. Together di rumah bersama-sama, tapi alone, masing-masing dengan gadgetnya. Bahkan sudah di kasur bareng-bareng suami istri pun masih. Ini fenomena apa ini? Berbicara, ngobrol tapi tidak berkomunikasi dengan istri. Jadi persoalan-persoalan, saya dari Surabaya kemarin bersama KPAI juga soal perlindungan anak ini. Ini masalahnya cukup banyak. Saya ingin kembali dulu ke ayat. Jadi orang-orang yang tidak bisa menciptakan suasana kenikmatan surgawi di rumah, mungkin karena belum baca ayat ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang mata hatinya sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada suaminya, menjaga amanah, mereka-mereka yang di dalam rumah tangganya itu bahagia sekali. Jadi kalau sudah sampai rumah orang seperti itu, nggak bagus ibu-ibu handphonenya nyala 24 jam. Ada seorang ibu profesional, itu handphonenya hidup 24 jam. Tapi buat anaknya dia nggak hidup 24 jam. Buat suaminya dia hanya istri separuh waktu. Istri apa? Kesian deh loh suami-suami. Tetapi itu semua bisa disiasati. Ya, asal masing-masing kita kemudian bertanggung jawab dan mari ciptakan suasana kenikmatan qurrata a'yun mumpung kita masih di dunia, dan insya Allah jika itu sudah kita upayakan kita akan dapatkan juga nanti di surga. Amin. Baik. Menjadi suami yang membimbing istri atau menjadi istri yang membimbing suami pada keimanan atau menjadi suami istri yang membimbing anak pada keimanan, dengarkan surah At-Tur ayat 21. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi ada orang tua beriman, keimanannya menjadi teladan bagi anak-anaknya nih. Kalau ada peristiwa seperti ini di rumah, anak-anak beriman gara-gara orang tuanya menjadi penyebab keimanan bagi anak-anaknya nih orang tua, apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari amal pahala mereka. Begini. Di dalam ayat ini digambarkan kami akan hubungkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada orang tua beriman lalu anaknya beriman. Nanti di surganya, kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini, anaknya masuk surga tetapi karena amal solehnya sedikit, jadi levelnya masih kelas deluxe atau super di hotel nih kira-kira. Tapi bapaknya tinggal sama ibunya di mana? Sweet room. Nah sekarang coba deh jalan-jalan ya, liburan sekeluarga, bapak ibu tinggalnya di sweet room, anak-anak di superior, di deluxe gitu. Enak nggak? Hah? Nggak. Mulai dari airport, orang tuanya karena memang sering terbang, jam terbangnya tinggi, dapat privilege sehingga VIP lounge, gitu ya. Kartu VIP lounge karena kartu kreditnya barangkali banyak isinya
atau dia sebagai member dari sebuah penerbangan. Sementara anak ini kan jam terbangnya kurang, uangnya nggak banyak. Sekarang enak nggak bapak ibunya di lounge, anaknya keleleran di ruang tunggu? Bakal berangkat juga, tapi nanti kelasnya bapak ibunya di business class, first class, anaknya di ekonomi. Enak gak kayak gitu? Itu nggak berlaku di surga. Mekanisme atau sistem di surga itu, kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan al-haqqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan mengangkat keluarga orang yang beriman sederajat dengannya, walaupun keluarganya tersebut lebih sedikit amalannya. Jadi kalau di surga itu orang tuanya masuk junior suite, anaknya juga junior suite. Kalau gara-gara orang tuanya anak ini beriman. Kalau enggak dapat bonus itu. Oke Tuhan, kok kayaknya enggak adil? Berarti ada nepotisme dong di surga. Masa satu kelas surganya gara-gara hanya orang tuanya menjadi perantara? Iya. Di mana rasionalisasinya? Kata Ibnu Abbas, untuk menjadikan pandangan mata orang yang beriman menjadi tentram. Ini sebagai tambahan nikmat surgawi bagi orang tua beriman. Ketika anaknya di-upgrade bukan karena amal anaknya yang sedikit, tapi karena tambahan nikmat buat kedua orang tuanya. Lihat ya. Jadi sudut pandangnya jangan melihat kok amal soleh anaknya sedikit di-upgrade sama dengan orang tuanya. Bukan itu cara pandangnya. Anak ini di-upgrade karena bonus tambahan bagi orang tua yang menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya. Misalnya orang tuanya sholat subuh, apalagi tinggalnya di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ya, ibu kalau bangunin anak, ayo bangun, cepat. Kamu tuh yang nanti masuk neraka kamu. Jangan gitulah. Sepohon kayu, lebat bunganya, walaupun 1000 tahun, apa gunanya walaupun hidup kalau tidak sholat? Apa gunanya? Jadi kalau masuk kamar anak tuh sebelum bangunin sholat, Assalamualaikum, itu ruhnya menjawab. Kelihatan memang ilernya masih mengalir deras. Asalkan sebelum tidur bisikkan, bapak nih pulang telat nih ke rumah, Assalamualaikum, ya udah kemalaman. Ini sebetulnya yang disebut dengan anak-anak. Mana bapak lo? Gelap. Karena pergi gelap pulang gelap. Ini bapak gelap. Kalau satu hari ini Anda menjadi bapak gelap, ya sebelum berangkat, saran saya, tetap kamu izin sama anak kamu, kalau perlu dari malam bicara. Nanti besok ayah akan berangkat subuh nih, first flight. Karena kalau siang bakal macet. Ya. Kalaupun nggak sempat ngomong, karena malam ini gelap pula pulangnya, besok harus berangkat first flight gitu ya. Cium keningnya, bisikan. Itu rohnya mendengarkan. Pulang malam, anak laki-laki yang sudah besar masih butuh pelukan kamu, ciuman kamu. Kadang dia pura-pura. Gitu habis dicium gitu ya. Pura-pura kayak enggak ini, tapi sebetulnya mungkin setelah itu dia menangis. Saya ini dapat banyak curhatan. Orang-orang tua yang terlalu super duper dead gitu ya, super duper daddy gitu, yang dipikirkan dirinya sendiri. Ibrahim alaihissalam sebelum Ismail lahir sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Anaknya ditinggalkan di tempat yang tandus, bukan kerjaan yang pertama kali dicari. Ini ayah pembimbing keluarga ke surga tuh seperti itu. Yang nanti bisa membawa anak satu level ke surga.
Orang-orang kenapa pilih tinggal di ini, apa sih kompleknya namanya? Di Latinos. 1, dekat pintu tol. 2, nggak banjir. 3, emang nggak sanggup beli di Jakarta. Ibrahim dalam memilih rumah nggak begitu. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ayah-ayah yang menjadi pemimpin keluarga bakal masuk surga dan di suite bareng-bareng itu, Tuhan, aku telah tempatkan anak dan istriku di sebuah lembah yang tandus. Inda baitikal muharram, tetapi dekat Masjid Al-Aqsa, itu kelebihannya. Gitu ya. Inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang mulia ya Allah. Jadi cari tempat tinggal pun takarannya itu, bahwa itu lembah, ya tempatnya banjir. Kan Mekah kalau hujan itu dulu banjir karena di lembah. Tandus pula padang pasir, itu urusan nomor 13. Yang difikirkan pertama kali, bagaimana menciptakan suasana sama dengan istri salihah. Istri soleh siapa? Asia. Apa doanya Asia? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Tuhan, persetan dengan semua istana Fir'aun ini, tolong buatkan rumah untukku di surga bertetanggaan denganmu. Itu prinsip cari rumah. Sebelum beli rumah, beli tetangga dulu. Itu rumus. Al-jar qabla dar. Ayat ini oleh para ulama dibuat semacam rumusan al-jar qabla dar. Sebelum beli rumah, beli apa dulu? Tetangga dulu. Nah, karenanya kalau pengurus-pengurus Al-Aqsa nih tambah semangat setelah ini menciptakan suasana surgawi di kompleknya, saya bilang, kalau hari ini ada jamaah pulang kemudian menjadi ayah yang beriman, menjadi ibu yang beriman, setiap pengurus itu dapat unta merah. Unta merah kalau zaman dulu ya, zaman sekarang kira-kira itu lewat bank apa, Citibank kah, Bank Mandiri kah, ada mobil Mercy new edition limited pula, dipitain. Semua pengurus masjid Al-Aqsa dan semua bapak ibu yang bikin pengajian di rumahnya mengembalikan satu orang Islam saja, semua dapat yang dipitain itu untuk kendaraannya di surga. Dan di dunia juga seperti itu. Oke, jadi pengurus harus tambah semangat. Ya tergantung Ustadz Bakhtiarnya, dibilang begitu, gue lagi. Baik. Jadi itu mencari rumah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Milih rumah. Dekat siapa dulu? Dekat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nikmat itu sebetulnya bagi seorang ayah yang ibu-ibu perlu tahu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak kerja sama dengan ayahnya. Ini ibu-ibu mungkin perlu saya kasih tahu. Kalau bapak punya anak laki-laki bisa diajak bareng jalan, ya, diajak kerja bareng. Gimana Pak rasanya, Pak? Hah? Kan gak enak kan Pak, kita punya anak laki-laki di urusannya sendiri aja gitu, susah diajak jalan bareng. Jangankan kerja bareng, acara keluarga bareng aja susah. Yang paling dinikmati oleh seorang orang ayah, para ayah itu senang kali kalau punya anak laki-laki bisa kerjasama dan mendukung ayahnya. Itu nikmat sekali. Tetapi dalam hal apa mendidik anak Ibrahim, mendidik Ismail itu sama-sama membangun Ka'bah. Jadi kalau punya anak laki-laki, kita mulai dari sholat saja mulainya. Itu rezeki keluarga aman. Anda tahu ketika Ibrahim dan meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, bukan disuruh kerja bininya. Lu didik anak lu baik-baik ya di sini ya. Nanti gede dikit ajarnya dia kerja supaya dia bisa survive. Enggak gitu. Di kejauhan Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau Anda seperti itu, ya sebelum berangkat kerja,
Anda di sholat subuh doakan anak-anak setelah ajak mereka sholat subuh berjamaah. Itu paling enak gandengan sama anak itu sholat subuh, genggaman tangan, seru. Saya punya anak udah, ya ada untung ada ruginya juga, udah gede-gede gitu ya. Barang kita dipakai terus sama dia gitu. Ya, tapi buat saya bangga. Jadi kalau jalan udah kayak teman aja kayak gini, jalan ke masjid gitu. Barang itu bagi seorang ayah nikmat gak? Nikmat. Bahagia sekali seperti itu. Ibu kalau punya anak laki-laki sholat subuhnya di rumah, ya udah dibangunin baik-baik, karena banguninnya pakai nyanyi jadi lama gitu kan. Maunya kan cepat, cepet, udah komat gitu. Nggak apa-apa. Tekanannya yang penting bagaimana dia menikmati ibadah. Ternyata sholat subuhnya di rumah, nggak usah marah. Alhamdulillah, anak mama sudah sholat subuh di rumah, maka hari ini sudah menjadi lelaki solehah. Gitu. Mama tuh yang ngomong sembarangan, tuh suami mama juga suami solehah gitu. Kena deh, ya gitu. Udah dekat Masjid Al-Aqsa. Gitu. Mestinya tuh punya mobil supaya gampang ke masjid, punya motor supaya gampang ke masjid. Ada seorang bapak, dia punya apa namanya itu begi ya, kendaraan di atas apa lapangan golf, apa namanya? Hah? Mobilnya itu, ini pura-pura nggak tahu nih. Apa emang miskin bener nggak punya nggak bisa? Itu bahkan seperti Sulaiman itu pecinta kuda. Sulaiman yang kaya raya dan raja ini sangat mencintai kudanya. Sampai satu hari kudanya melalaikan dia sholat asar, disembelih kuda-kudanya itu. Yang disembelih apanya? Lehernya sama kakinya. Ini gara-gara saya terlalu cinta nih sama kuda nih. Tapi kalau saya ke kantor-kantor, yang paling malas ke masjid itu direksi. Ya, yang jabatannya mulai tinggi itu mulai belagu gitu kan. Meeting lah, sibuk lah, semakin susah ke masjid. Kalau sahabat, dulu waktu kebunnya masih sedikit sehingga gampang dan bisa tepat waktu ke masjid, dia nikmati. Setelah kebunnya banyak, tiba-tiba melalaikan dia ke masjid, itu kebunnya diwakafkan untuk Islam. Dia nggak mau dunia itu menjadi penghalang baginya. Kenapa? Karena sholat yang sebetulnya membuat Hajar dan Ismail itu kemudian keluarlah, memancarlah air Zam-Zam. Ini doktrin-doktrin awal ya secara ideologis. Kalau bapak-bapak cermat, insya Allah anakmu tidak akan kelaparan. Insya Allah istrimu akan fat is beautiful. Karena istri-istri yang kurus nih saya sebetulnya juga jangan-jangan suaminya nggak ngasih makan gitu. Kurus, kurang gizi gitu kan. Mentang-mentang istri Ustadz gemuk gitu kan. Ya bapak-bapak, fat is beautiful. Ini buat hiburan buat ibu-ibu yang susah ngurusin perut gitu kan. Susah aja buan. Akhirnya ke jilbab syar'i karena ketutup perutnya gitu kan. Ini jangan tersinggung. Ini sekedar joke ya. Jadi kira-kira begitulah sedikit gambarannya bahwa kok bisa anak itu satu level surganya dengan orang tuanya, karena orang tuanya menjadi penyebab keimanan. Begitu juga ibunya. Ibunya Ahmad bin Hambal waktu menjadi orang tua tunggal digendong. Memang kewajiban sholat berjamaah itu tidak berdosa besar, tidak dosa besar. Karena ini ada satu kelompok yang terlalu berlebihan juga, pokoknya kalau nggak sholat jamaah dosa besar gitu kan. Memang ini saking pentingnya sholat jamaah, tapi tekanannya juga bukan dosa besar. Tidak masuk dalam kategori al-kabair. Namun itu sangat penting. Ahmad ibnu Hambal itu bisa menjadi ulama besar, menjadi orang yang saleh, karena saking inginnya anak lelakinya sholat subuh di masjid, terpaksalah ibunya yang gendong setiap hari.
ibunya pun harus sholat subuh di masjid, walaupun gak diwajibkan bagi perempuan. Tapi kalau ada perempuan sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, apalagi dia sudah pensiun, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, nggak boleh dilarang. Ini ada satu kelompok yang mungkin terlalu kaku. Ini nggak boleh, itu nggak boleh karena nggak ada hadisnya. Rasulullah tidak pernah menganjurkan ini dan itu. Wih, lihat hadis yang lain, qarinahnya. Doa usai sholat dilarang pula. Kenapa? Rasul tidak melakukan itu, sunnah fi'liyah, bro. Ada hadis lain, bro, dalam Sunan Tirmidzi, bahwa orang yang usai sholat kemudian diam sejenak atau semakin berlama-lama itu diampunkan dosa-dosanya. Nggak mungkin duduknya bengong, berada di masjid, bagusnya ngapain selain berzikir dan baca Quran? Ya berdoalah. Ya, ini gara-gara pakai kacamata kuda nih dalam melihat sesuatu. Imam Ahmad ibn Hanbal setiap hari dibawa oleh ibunya. Walau perempuan tidak diharuskan sholat berjamaah, tapi kalau perempuan sholat subuh juga tidak mendatangkan fitnah kecuali dia pergi sholat subuh untuk menggoda cowok gitu. Ya iyalah nggak boleh. Tapi wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha. Kalau perempuan ingin beramal saleh kemudian datang ke masjid, tidak ada fitnah, nggak mau berniat menggoda, datang ke sana, boleh nggak? Boleh. Dalilnya kuat, qat'i di situ. Kok jadi sewot ya? Nah karenanya jadilah orang tua beriman yang menjadi inspirasi keimanan bagi anak-anaknya. Sekarang lihat surah Ar-Ra'd ayat 23. Keluarga seperti apa yang bisa masuk surga sekeluarga? Ikuti saya di surah Ar-Ra'd ayat berapa? 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan siapa? Dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istrinya, pasangannya maksudnya, dan cucu-cucunya. Wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang yang ditakdirkan masuk surga sekeluarga bersama bapaknya, pasangannya, dan anak cucunya. Siapa? Yang saleh. Nah, ini kata-kata saleh, anak saleh, suami yang saleh, istri yang salehah, wa man salaha. Jadi menjadi suami saleh, istri salehah, dan anak-anak yang saleh dan salehat, ini salah satu orientasi yang paling penting untuk ditanamkan di dalam setiap elemen keluarga. Misalnya istri yang nusyuz, selingkuh, apalah gitu ya dengan gadgetnya, kecuali di sini enggak. Saya mau tanya dong, ibu-ibu yang enggak di password handphonenya untuk suaminya, dia enggak password, angkat tangan. Yang tinggi, orang-orang mulia ini. Siapa yang handphonenya boleh dibuka oleh suaminya kapan aja dan tidak di password? Passwordnya dikasih tahu sama suaminya. Wow, soleha. Sekarang saya mau balik. Gimana Pak? Nggak usah lah ya. Tapi saya ingin melihat suami saleh. Siapa yang handphonenya boleh dibuka oleh istrinya kapan saja? Luar biasa, soleh-soleh semua di sini, masya Allah.
Memang yang mau datang ngaji seperti ini buat suami-suami minggu jam sekian enaknya ngapain? Tapi dia mau datang ke masjid ini orang-orang yang saleh insya Allah. Masih ada yang jomblo? Masih? Menderitanya Anda. Susah memang jadi jomblo ya. Pertanyaan paling gak enak diajukan ketika pertemuan keluarga ya jelas. Kapan nikah? Itu sakit kalau ditanya gitu. Jodoh gak dicariin tapi dibully terus. Mudah-mudahan segera diberikan imam yang saleh dan salehah. Ini penting. Mencari pasangan. Sebab untuk menuju keluarga yang saleh dan saleh itu dimulai dari mencari pasangan. Bahkan setelah mencari pasangan, bagaimana proses menuju pernikahan. Pernikahan yang benar seperti apa? Malam pertama yang benar seperti apa? Apa yang dilakukan pada saat itu sesudah berhubungan suami istri, bagaimana cara kondisi tidurnya yang benar, terus itu harus dipelihara memang. Ada aturan-aturannya membangun keluarga saleh dan saleh. Misalnya, Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir dari seorang jomblo yang bernama Najamuddin yang sudah waktunya menikah tapi dia menahan diri. Ketika ditanya, kapan kawin? Ya, sampai Allah takdirkan. Dicarikan oleh kakaknya keturunan sultan, cantik dan baik. Apa kata si Najamuddin? Maaf kakak, tidak ada yang salah dengan yang kakak tawarkan, yang kakak pilihkan, tapi dia tidak cocok buat saya. Loh, kalau keturunan sultan, cantik, baik juga nggak cocok, yang gimana yang cocok? Saya ingin istri yang bisa menggandeng tangan saya ke surga dan dari rahimnya lahir seorang kesatria yang membebaskan Baitul Maqdis. Ini jomblo-jomblo di sini seperti itu visinya. Yang udah telat nggak usah ngulang. Mending gaul dengan setan yang udah dikenal daripada setan baru yang mungkin baik, kan belum tentu juga. Tiba-tiba ketika Najamuddin ini sedang berguru sama gurunya, jadi rajin menuntut ilmu bersama guru, gitu ya, rajin ngaji. Tiba-tiba pembicaranya di-stop oleh seorang akhwat, seorang gadis. Sebentar Najamuddin, kata gurunya, ini ada akhwat di belakang mau bicara. Sayup-sayup terdengar, kenapa kamu tolak? Kata si guru. Dia itu lelaki baik, tampan, keturunan istimewa. Iya guru, tidak ada yang salah sama laki-laki itu. Terus apa lagi? Nggak cocok buat saya. Kalau yang begitu nggak cocok, lalu yang bagaimana yang kamu cari? Saya ingin imam yang soleh yang bisa membawa tangan saya ke surga. Dan dari dia saya dapatkan keturunan kesatria yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Ini bukan kebetulan, memang direkayasa. Al-arwahu junudum mujannadah. Arwahnya orang yang saleh, arwahnya orang yang salihah itu sudah diperjumpakan di alam arwah. Tinggal kopi darat. Itu kalau ketemu yang disebut chemistry, klik itu di situ. Karenanya at-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil khabithat. Itu yang kotor-kotor. Memang matanya kalau melihat yang kotor itu connect. Sesama yang kotor itu, yang tadinya cuma salah nomor itu jadi connect. Yang kotor ketemu yang baik ketemu yang. Nah, hati-hati mencarikan jodoh buat anak kamu. Fadhfar lidzatid din taribat yadak. Prioritaskan agamanya, karena dengan agamanya kamu akan dapat semua-muanya. Tapi hati juga, sholat tapi cuma 3 kali, Syiah berarti kan susah. Tahajudnya hebat Ustadz, gafatar, salah. Hafal Quran, ternyata yang dihafal tazkirahnya Ahmadiyah, kan repot. Jadi perlu screening akidah juga yang baik. Ibadahnya juga mesti baik. Jamaah rahimakumullah, saya termasuk laki-laki yang dulu disakiti oleh beberapa mertua yang saya harapkan tapi saya ditolak gitu. Saya sakit, terus terang sakit saat itu. Tapi hari ini dia menyesal semuanya. Kenapa? Bukan begitu maksud saya.
fadhfar lidzatid din taribat yadak. Carikan menantu buat anakmu yang perempuan dan laki-laki yang saleh dan salihah. Gini juga prosesnya, ya. Semua tuh pakai doa. Berhubungan suami istri nggak pakai doa, itu setan nanam saham di situ. Nggak mesti kalau kamu tidur malam, sebelah kamu tuh suami kamu atau istri kamu, belum tentu itu. Ada jin yang bernama Ghailan yang bisa berubah wujud, dan saya banyak mendapati kasus seperti itu. Dan hati-hati, terutama kalau istrinya lagi galau, suaminya pergi kemana-mana, ada jin yang mengganggu pikiran istri, lalu kemudian dalam tidurnya diganggu dalam mimpinya, lalu kemudian pergi ke masa lalunya, tiba-tiba dia bangun, sebetulnya yang di sampingnya itu bukan suaminya, yang kebetulan pakai baju yang disukai oleh istrinya dulu waktu suaminya masih sayang dengan istrinya. Ini fakta yang demi Allah saya banyak dapati. Dan demi Allah istrinya lebih suka dengan jin itu ketimbang suaminya yang sekarang entah kemana keleleran. Istrinya setelah sadar bilang begitu setelah kita sembuhkan, Ustadz, saya lebih cinta sama si Ghailan itu ketimbang laki saya. Karena dia datang kepada saya saat dia pakai baju yang saya ingat dia lagi sayang-sayangnya sama saya pada waktu itu. Ini gara-gara istrinya sudah mulai disia-siakan oleh suaminya. Suaminya sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Dan si istri akhirnya bergaul bukan dengan manusia. Gara-gara tidurnya tidak berdoa. Dan demi Allah teman saya, pas dia masuk kamar, untung istrinya baca sebelum hubungan suami istri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang nggak ketawa berarti nggak berdoa tuh. Ya. Hampir saja istrinya, untung ketika sebelum berhubungan suami istri dia membaca apa? Allahumma rabban nas adzibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Apa doanya? Ya udahlah, malu lah bacanya ya. Biar nggak ketahuan yang nggak paham nih. Jadi setelah ini kemudian belajar. Setelah istrinya baca itu tiba-tiba hilang, dan suaminya pas saat itu juga buka pintu. Ternyata sedang tahajud di luar. Ada proses membentuk rumah saleh itu. Masuk, Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di rumah baca apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau ada orang baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makhluk-makhluk jahat yang tidak menginginkan rumah ini romantis itu keluar. Kalau pulang dari luar kota, pergi jauh, lama pulang, baru pulang, kemudian takut ada sesuatu yang di rumah, baca ini insya Allah semua yang dilihat di rumah menyenangkan. Assalamualaikum, ikuti saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Termasuk suami-suami yang karirnya mulai bagus, yang ruangan kantornya seringkali terancam dengan berbagai macam intrik. Masuk ruangan kantormu. Ini saya tidak ngarang bebas. Laula dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ini kisah di dalam surat Al-Kahfi ini ada. Seandainya ketika kamu masuk ke dalam kebun kamu dan kamu membaca masya Allah la quwata illa billah, tidak terbakar kebun kamu. Yang dagangannya diganggu, yang kantornya juga ada. Suami-suami ini kadang-kadang cuma gara-gara diservis lebih dikit dari suaminya, lebih cinta sama sekretarisnya, staf ahlinya, tenaga ahlinya, apalah begitu. Sama istrinya ketus, tapi sama staf ahlinya baik, sama sekretarisnya baik. Mungkin gara-gara servis si sekretaris lebih bagus. Pak, kayaknya bapak cocoknya dasinya begini deh Pak. Pak, ini jasnya mestinya begini deh Pak. Kayaknya bini gue gak gini-gini banget deh gitu. Itu laki-laki bahaya memang kalau digituin. Ada servis kemudian itu yang kosong dalam jiwanya itu bisa kena. Itu mungkin ketika keluar rumah tidak berdoa bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata. Atau mungkin suaminya gak berdoa, istrinya tidak melepas dengan astaudiukallah dinaka wa amanatak.
Seharusnya istri sebelum melepas suami pergi ke kantor baca itu. Apa bacanya? Tuh kan nggak hafal, memang nggak doa. Bahkan suami sebelum pergi tinggalkan rumah, astaudiullah ahli wa baiti, bahkan wa sayyarati. Aku titipkan rumahku, keluargaku, anak-anakku. Bahkan kadang saya kalau aku sekarang ngantuk-ngantuknya gitu, anak pergi sekolah, habis subuh kemudian baca Quran atau zikir tidur, lepas saya genggam dulu tangannya. Jangan langsung pergi. Cium tangan ini bukan sesuatu. Memangnya kalau sudah cium tangan selesai anak kabur selesai, dia terlindungi? Belum. Apa harus kita lakukan supaya anak itu tetap menjadi anak soleh? Enggak mesti di sekolah dapat ilmu, bisa saja di sekolahnya liberal. Salah ilmu. Astaudiukallah, aku titipkan kamu kepada Allah, nak. Dinaka wa amanataka. Semoga agamamu terjaga dan kamu bisa menjaga amanah Allah. Bahkan para ulama, mobilnya wasayyarati, aku titipkan kepada Allah mobilku, sehingga waktu jalan gak kemana-mana. Walaupun dulu di sekolahnya diajarin ilmu serong ke kiri, serong ke kanan. Itu bahaya juga tuh sekolah TK itu. Nona minta dansa. Kalau nona sudah minta dansa, dansanya 4 kali, berarti kebelet tuh si nona. Itu dalam ilmu dansa. Kalau pada orang yang sama dia minta hal yang sama, berarti memang kepengen itu dalam dunia mereka. Kayaknya Ustaz pengalaman deh, biarkan itu menjadi rahasia saya. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Kalau nggak didoain sesat anak itu. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Neneknya yang jemput, neneknya yang nganter, neneknya yang bayarin, neneknya yang dibully. Giginya tinggal 2. Ini sekolah apaan ngajarin anak kayak gini? Bayar 10 juta, brek gitu. Mahal TK sekarang. Datang seekor nyamuk, hap, jatuhlah kalau begini nangkapnya cecek itu, lalu ditangkap. Ini bercandanya, tetapi yang ingin saya katakan bahwa lepas anakmu dengan doa, lepas suamimu dengan doa. Apa doanya lepas suami? Ikuti saya, astaudiukallah, aku titipkan kamu kepada Allah, wahai suamiku. Ini terutama buat istri-istri yang sudah putus asa. Udah capek mikirin dia. Kan ada yang gitu kan istri-istri. Kita juga nggak tahu apa yang dilakuin di luar. Pegel ngurusin dia. Udahlah lakum dinukum waliyadin gitu. Kesian deh laki kayak gitu. Nggak sadar ya, banyak lu digituin sama bini lo. Banyak istri kayak gitu. Ketika suaminya pergi ke kantor, istrinya tuh nggak secure gitu, nggak safe. Karena suaminya terdoktrin sama lagu TK-nya itu. Serong ke kiri, serong ke kanan, lala, pakai lala pula. Senang dia melakukan itu. Tapi kalau sudah berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ketika kamu bilang bismillah, malaikat pertama diutus oleh Allah, hudita, jalanmu akan diluruskan. Kamu tidak akan serong ke kiri, serong ke kanan. Kalau kamu baca tawakkaltu 'alallah, apa yang terjadi? Malaikat kedua diutus. Kufita, apa yang kamu cari dicukupkan. Kalau kamu tambah la haula wala quwata illa billah, wuqita, malaikat ketiga diutus, kamu akan diprotek. Apalagi ditambah pakai doa istri. Ya. Nah, itu kondisinya. Dan kemudian saya ingin tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun
qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini peristiwa salah satu sudut surga di dalam surah At-Tur ayat 26, mulainya dari ayat 25. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling bertanya-tanya. Nanti di surga kira-kira ada standing party barangkali ya. Ada party lah di antara mereka. Lalu kemudian saling ngobrol satu sama lain. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, saling bertanya. Ceritain dong. Gimana sih ceritanya ente bisa masuk surga? Sekeluarga lagi gitu kan. Aneh bocorin, tapi ente ceritain juga ya. Deal gitu. Ternyata jawabannya sama. Sepakat sama. Keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga itu. Qalu, ikuti saya. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami saling mengingatkan akan bahayanya azab neraka. Jadi bocoran penduduk surga kenapa mereka bisa masuk surga sekeluarga, kenapa? Saya baca terjemahannya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Itu rahasianya. Itulah karenanya visi berumah tangga itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Orang seperti itu biasanya menjadikan rumahnya sebagai rumah ibadah, bukan home theater. Menjadikan rumahnya sebagai rumah ilmu, bukan minibar ditempatkan di rumahnya. Rumahnya akan dijadikan semacam rumah ketenangan. Rumah seperti itu akan didatangi malaikat. Wa huwa qa'imun yusolli. Zakaria ketika enggak punya anak, kapan didatangi oleh malaikat dan diinformasikan bahwa dia bakal punya anak bernama Yahya? Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Nih, di rumah, mau tahu tempat setan di rumah? Kemungkinan besar di ruang TV. Itu tempatnya setan di situ. Mau tahu tempatnya malaikat di rumah? Mihrabmu, di mana mihrab tempat sholat kamu? Di situ sejadah kamu taruh, di situ Quran kamu taruh, di situ kamu seling berzikir. Kalau berada di situ kamu tenang. Seperti Maryam. Di mana Maryam dapat rezeki? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Maryam itu enggak kerja cuma di rumah tok. Tapi dengan mihrab yang ada di rumahnya, malaikat-malaikat datang ke situ membawakan rezeki kepadanya. Jamaah rahimakumullah, saya ingin sampai di sini dulu. Kita punya waktu untuk berdiskusi, ya, tanya jawab. Silahkan mau kemana-mana. Saya juga sebetulnya banyak bawa data di sini tentang bagaimana problematika anak, tetapi saya masih fokus kepada orang tuanya dulu sebagai dirinya dan sebagai suami atau istri. Saya belum banyak berbicara tentang anak karena mungkin nanti ada forum khusus. Tapi kalau mau ditanyakan juga silakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kehidupan ini sekarang banyak wanita yang sudah bersuami tetapi dia minta cerai sama istrinya, sama suaminya dengan asumsi pendapatannya mungkin lebih besar atau suaminya kalah daripada istri. Bagaimana menyikapi persoalan ini sebagai kita sebagai kepala rumah tangga? Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Iya, pertanyaan pertama, fenomena khulu, itu namanya khulu.
Ini 70% perceraian itu bukan karena talak. Talak itu biasanya dijatuhkan oleh suami, saya ceraikan kamu, tetapi 70% karena khulu. Ya. Khulu ini sebabnya pertama karena suami tidak pandai menjadi suami, tidak layak pula menjadi ayah. Ini yang membuat perempuan itu minta lepas. Tapi kasus yang diangkat tadi karena penghasilan. Sebetulnya bukan karena penghasilan, itu memang benih-benih pertikaian, percekcokan di rumah itu sudah ada. Dan biasanya perempuan yang minta cerai itu sebelum dia eksis itu udah kelamaan lelah sama suaminya. Dan biasanya juga itu di atas 10 tahun usia pernikahan biasanya perempuan udah berani. Apalagi didukung sama anaknya. Mama berhak untuk bahagia gitu. Ini sering terjadi. Jadi menghadapi masalah ini bukan karena istri berpenghasilan sebetulnya. Karena memang suaminya secara keseluruhan tidak pandai memaintain istrinya. Dan itu biasanya memang sudah lama dan udah capek. Ini memang menggelisahkan. Menggelisahkan dan sebab-sebabnya sih banyak kalau mau ditelusuri ya. Cuma setelah saya coba berinteraksi dengan kasus-kasus seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini seringkali salah doktrin ke anaknya. Maksudnya bagus tapi efeknya berbahaya. Nah, kalau kamu sudah besar nanti sebagai perempuan, jangan ngerepotin laki kamu ya. Kamu harus kerja, penghasilan kamu harus banyak, kalau perlu lebih banyak dari suami kamu. Atau nggak perlu sampai lebih banyak, pokoknya harus kerja, jangan nyusahin. Ini yang kemudian menjadi bekal juga. Sehingga banyak tanpa disadari ini, di sini nggak ada. Jadi kalau saya ceritakan ini nggak usah, kok Ustadz tahu kasus gue, nggak usah. Itu kegeeran, saya nggak tahu. Listrik aku yang bayar, sekolah anak aku yang bayar, oh, air aku yang bayar, oh, jajan aku juga. Ada istri seperti itu. Karena mungkin dulu dididiknya sama orang tuanya terlalu dewasa, dan biasanya perempuan seperti itu ya memang sejak awal cari lelaki yang bisa dia kendalikan. Cari suami yang bisa dieksploitasi. Akhirnya nanti ujungnya capek sendiri. Nah, solusinya bagaimana sebelum semua itu terjadi? Yang pertama, perankan dirimu sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam rumah tangga. Yang suami, jadi suami jangan pelit. Cari duit yang banyak. Biaya cakep lebih mahal daripada biaya hidup. Jangan-jangan lu ke pasar dulu waktu sama emak lu. Harga cabai sekarang mahal, bro. Maka ibu-ibu sering-sering ajak suaminya juga tahu harga. Ini pengalaman pribadi saya pernah marah sama istri saya, kok kamu boros banget. Setelah saya lihat kenaikan harga, gawat juga ya. Terutama cabai rawit, mahal. Makanya kalau menghormati tamu, siapkan yang paling mahal. Cabai rawit lu taruh di situ. Baik. Jadi ini sebetulnya terutama menghadapi kasus ya yang sudah menahun di dalam rumah. Sebelum saya kasih zikirnya, menghadapi kasus yang sudah lama menahun di rumah. Kasus di rumah tangga itu nomor 1 komunikasi. Ya, nomor 2 baru komunikasi. Nah, yang ketiga baru komunikasi lagi. Ini sebetulnya. Istri itu sebetulnya makhluk yang paling gampang dihadapi. Karena istri itu, ini umumnya ya, umumnya. Istri itu seperti cermin. Apa yang ada di cermin itu tergantung objeknya. Nah, kadang-kadang lelaki ini kurang seni menghadapi istrinya. Padahal istri itu termasuk makhluk yang gampang untuk diajak bicara, betul nggak, Bu? Cuma suami yang kadang kurang mengerti apa yang menjadi kebutuhan istri. Karenanya bapak-bapak sekalian, kalau ingin menjadi suami terampil nomor 1, ingin menjadi suami sukses di hadapan istri nomor 1,
jadilah pendengar yang baik. Bapak marah nggak kalau istrinya curhat sama orang lain? Marah nggak? Marah. Tahu nggak kenapa dia curhat sama orang lain? Karena nggak bisa curhat sama suami sendiri. Itu masalahnya. Apalagi yang dicurhatin masalah suaminya juga. Suami bisa menerima nggak? Ini bahaya suami seperti ini. Suami-suami yang tidak pandai mendengarkan curhatan istri, bahkan untuk kasus berkaitan dengan suami, maka istrinya akan tumpah ruah di luar sana. Jadi mulai hari ini, jadilah pendengar yang baik buat istri. Memang kadang-kadang tuh nggak penting, asli nggak penting banget. Asli nggak penting. Ini meeting udah urusan negara. Kalau nggak diurus negara ini bisa kiamat kira-kira gitu. Telepon, komisaris telepon gitu kan. Ini tahu nggak? Ini kan kandang ayam, kita kan mestinya begini. Si Mas kayak gitu. Mah aku lagi meeting Mas sebentar. Enggak, aku mau ngomong sebentar, ya udah dengerin aja. Begitulah Umar bin Khattab. Jadi kalau ingin menjadi suami yang disukai istri, nomor satu apa Pak? Yang kedua, saya mau bilang, siapa bapak-bapak yang jarang diajak bicara soal keluh kesah anak, peristiwa di sekolahan, peristiwa di lapangan futsal, dia nggak cerita. Dia ngobrol kalau ditanya sama bapaknya tentang akademik, karena memang setelah diteliti, kebanyakan orang tua itu kalau komunikasi, pola komunikasi lebih banyak satu arah. Pertanyaannya yang dipakai lebih sering tertutup. Pertanyaan itu didominasi urusan akademik. Kehidupan sosial anak jarang menjadi perhatian ayah. Minat dan bakat jarang dibahas. Ini penyakit suami. Dalam pola komunikasi. Dampaknya, anak tidak bisa bercerita sama ayahnya. Anak hanya menjawab apa yang ditanyakan saja. Sudah selesai ditanya, ya udah dia nonton lagi, nge-gadget lagi. Udah makan nak? Sudah. Gimana nilai sekolah? 4 deh dengerin kayak gitu. Memang kebanyakan pertanyaan urusan akademik, jujur gak Pak? Coba dengerin, Pak, tadi aku futsal di sekolah. Wah, dia cerita kan, kalau dia ngobrol kayak gitu, Bapak seneng gak? Layanin, seneng gak seneng bukan hobi lo, layanin. Istri juga begitu, kalau dia lagi ngomong dengerin aja. Ini anggap aja lagi gak ada orangnya. Dengerin aja. Umar bin Khattab itu satu hari didatengin oleh seseorang. Assalamualaikum. Dia mau curhat kalau bininya tuh ketus. Sama kayak Zakaria, punya istri itu ketus. Makanya lambat punya anak. Ketika buka, wah Umar lagi diceramahin sama komisaris di rumah. Oke, intinya apa? Dengerin dulu. Enggak begitu, dengerin dulu. Dia nggak boleh dipotong, tapi kalau dia boleh motong kita. Itu mekanisme yang dia ngatur memang. Dan itu memang harus begitu aturannya. Kita nggak boleh motong dia, tapi dia boleh motong kita. Ini kayaknya kita mesti bicarain deh. Gitu. Ya udah ikutin aja. Baik, begitu juga kepada anak-anak. Cobalah tanya masalah-masalah hobi dia. Temenin dia hari ini, liburanlah dari semua pekerjaan. Ikuti apa yang dia hobi, walaupun kita panas, walaupun kita ya susah, ikutin aja. Sebetulnya saya nih mau kesini tadi sempat diceramain anak saya juga. Karena saya nggak bisa nemenin dia diving. Karena saya sudah terikat janji di sini. Pak, ambil pakai baju daripada kayak Abi ceramah lagi gitu. Padahal saya udah sering temenin dia, tapi mungkin hari ini dia agak kecewa. Yang penting kita dengerin. Dan setelah itu kita harus bayar. Bayar untuk dengerin semua ocehan dia. Apa peristiwa yang terjadi di sekolah.
temennya lagi nembak siapa, ada peristiwa apa di rumah. Biarkan dia cerita tentang kaos temennya, apa yang lagi in di sekolahnya. Dengerin itu semua. Jangan jadi ayah egois. Nah insya Allah persoalan-persoalan tadi bisa diatasi. Jadi bukan karena penghasilan istri lebih besar, suami yang tidak bisa memaintain dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita membaca berita di koran maupun di televisi mengenai fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Saya melihat Indonesia sudah sepertinya gawat darurat ya, karena persentase LGBT ini semakin lama semakin meningkat, baik jumlahnya semakin meningkat lah kalau kita perhatikan, dan mereka semakin ingin menuntut eksistensi mereka untuk diakui. Saya melihatnya selain karena pengaruh pergaulan yang buruk, juga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pola konsumsi makanan ya, di mana saat ini anak-anak kita sekarang, anak-anak kecil maupun anak remajanya itu sangat gandrung mengkonsumsi ayam broiler, baik dalam bentuk fried chicken maupun yang dibeli di pasar yang masih mentah lalu digoreng di rumah. Sebab menurut penelitian, ayam broiler itu mengandung hormon estrogen, di mana akibat dari hormon estrogen itu jika masuk ke dalam tubuh manusia, untuk laki-lakinya akan menyebabkan hormonnya akan berubah dan bisa menjadi keperempuanan-perempuanan. Begitu juga pengaruh kepada perempuan, anak perempuan, hormon estrogen itu akan menyebabkan masa haid anak perempuan itu akan lebih cepat. Mungkin di bawah umur 13 pun mereka udah haid. Nah ini jangan-jangan ini adalah salah satu penyebab terjadi ledakannya jumlah LGBT yang semakin meningkat. Saya sangat khawatir dengan konsumsi ayam broiler tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soal LGBT ayam broiler, saya lebih fokus begini saja, pola makan, ya, makan halal, gaya hidup halal. Saya terus terang juga nggak terlalu ketat banget karena saya tahu supplier ayamnya. Saya tahu supplier ayam teman saya juga bagaimana dia berusaha untuk menjadi supplier yang baik. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, saya nggak mau bicara bisnisnya di sini. Begini saja, kalau sampai satu hari nanti terpaksa anak makan itu juga, bismillahnya masih ditambah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terus terang, nggak semua makanan di Jakarta ini halal. Saya kemarin dengerin curhatannya LP POM MUI. Ini di Jakarta ini banyak yang haram. Lebih parah dari Bali. Kalau di Bali karena kelihatan gitu ya. Di Jakarta ini banyak yang haram. Nah karenanya seperti ya misalnya franchise dari Singapura itu kan nggak pakai halal haram juga, nggak pakai label halal, laku juga yang berjilbab di situ makan. Karena yang berjilbab sudah ada, dia aman, dan bapak-bapak itu orang berjilbab juga ada di situ gitu kan. Itu jadi barometer. Akhirnya yang lain jadi ikut-ikutan. Nah, intinya di LP POM MUI pun sekarang lagi kita berjuang bagaimana Jakarta ini menjadi Jakarta halal, kota halal gitu. Lifestyle halal di rumah. Tapi itu saja tidak cukup. Halalan thayyiban. Ya, betul kata Bapak tadi. Jadi pola konsumsi di rumah itu mesti diatur. Begini. Soal pola konsumsi halalan thayyiban. Sebetulnya kita bisa mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Sampai pada akhirnya dia sendiri yang puas tidak mau melakukan itu. Kadang saya suka tawarin, "Nah, aku sudah di depan KFC nih." "Enggak, Abi ah." "Aku sudah di depan McD nih." "Enggak ah." Gitu. Yang penting penyadarannya, ya, penyadarannya itu kepada mereka sehingga nanti pun kalau mereka keluar, biasakanlah sebelum makan air putih, ya. Itu gorengan gitu ya. Saya sih belum ada pantangan, tetapi
minum aja dulu air 1 gelas. Minum obat, jangan asal ketelan airnya, enggak. Paling enggak 1 air kemasan itu harus habis. Supaya obatnya bisa dicerna dengan baik. Makan buah sebelum makan nasi, gitu ya. Dan budayakan di rumah, terutama ibu-ibu ya. Nah, jangan malas. Sebetulnya budaya kita itu bagus banget. Rendang misalnya, itu sudah bercampur antioksidan yang bagus di situ sebetulnya. Ketimbang fast food, ya, junk food. Junk food itu beda. Misalnya kalau bebek Madura, misalnya, walaupun di Madura nggak ada bebek ya gitu ya. Ini kelebihan orang Madura. Gitu. Sate Madura, soto Madura, itu orang Madura bisa bikin apa saja. Walaupun di kampungnya nggak ada khusus buat gituan. Tetapi kombinasi misalnya makan ayam goreng pakai timun, ya berapa slice gitu ya dengan tomat. Di warungnya si Mbak, si Uni, si Uda itu kombinasinya bagus ketimbang junk food ini. Langsung ayam goreng sama nasi kering-keringan kayak gitu, nggak ada sayurnya, nggak ada antioksidannya. Jadi makanan orang Minang memang kelihatannya apa misalnya gajibo, ya kemudian apalagi randang, apalagi kelihatannya kolesterol tinggi, tetapi kan bumbu antioksidan di situ ada cengkeh, ada jahe, ada lengkoas, ada serai, ada jeruk, itu sebetulnya bagus. Jadi saya melihat kuliner warisan budaya Indonesia itu bagus. Dan kadang-kadang memang lebih berkualitas warungnya si Uni, si Uda ketimbang junk food atau fast food itu. Tadi telah Pak Ustadz katakan bahwa hutang suami, hutang istri, mana kalau istrinya atau suaminya tidak memberitahu dulu mempunyai utang kepada orang lain, dan hukumnya bagaimana? Bagaimana caranya supaya anak cucu kita disuruh sholat, kadang-kadang entar-entar terus Pak Ustadz, dan apalagi waktu subuh susah sekali. Sudah saya berdoa, bagaimana kalau misalnya hari kelahirannya saya puasa gitu dalam hari kelahiran anak tersebut, apa hukumnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana suami yang hutang tanpa seizin istri, ya? Tidak berdosa jika dalam perhitungan dia efeknya ini tidak merugikan si istri. Sebab suami yang punya PT, kalau ngutang di bank, nanti aset pribadi kena nggak? Efeknya ke istri nggak? Istri juga. Dan biasanya kadang-kadang istri disuruh tanda tangan juga kan sebelum dia mendapatkan loan. Ingat ya, kalau sampai nanti kalian bercerai, jangan anggap itu rumah Anda sendiri. Istri ikut menanggung resiko, jadi dia punya value di situ. Nah ini karena dalam kewarisan sekarang, dalam ilmu kewarisan sekarang, suami ceraikan istri, istri disuruh keluar, padahal ketika dia beli rumah, istri jagain rumah. Ketika dia ngutang beli rumah, istri itu sebetulnya menanggung resiko, dan resiko itu bernilai. Jadi enggak mesti kemudian diusir begitu aja, istri punya nilai. Sehingga di kompilasi hukum Islam ditetapkan aset istri 50% sebelum dibagikan ke warisannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu dalilnya. Nah jadi tapi sebaiknya izin sama istri, diketahui oleh istri. Yang kedua tadi soal menanamkan sholat kepada anak, ini pengalaman pribadi. Saya bilang sama anak saya, jadi bagaimana memasukkan doktrin-doktrin dogmatis secara rasional, sebab anak-anak kita sudah terlatih seperti itu di lingkungannya. Jadi sholat ya, nanti masuk neraka kamu, dia nggak bisa seperti itu. Bahkan saya punya teman, nggak lulus di pesantren, sekarang jadi pendeta. Itu kalau dogmatis. Saya juga nggak terlalu paksakan anak saya harus jadi hafiz Quran, harus 30 juz, enggak mesti kayak gitu. Rasul juga nggak gitu-gitu banget. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana.
Yang penting bagaimana Quran itu kemudian bisa dia nikmati dan dia fahami, ya. Walaupun waktu yang tepat buat menghafal itu masa kanak-kanak, jadi kondisikan di situ menghafal itu. Begini. Nah, kita kan mau kirim email nih, kadang-kadang broadcast ke seluruh dunia. Kamu tahu nggak? File kita, nenek-nenek saya ajak ngomong gini gimana ya? Supaya berlaku semuanya lah ya. Ya. Yang ibu lakukan sudah bagus, didoain sudah. Tadi puasa hari kelahiran gimana Ustadz? Nggak ngaruh juga. Ya ibu puasa karena Allah aja lah, nggak usah karena kelahiran dia ya. Itu berlaku cuma buat Nabi. Ya. Itu berlaku buat Nabi. Buat kita Senin Kemis lebih bagus. Puasa 3 hari tengah bulan lebih bagus ya. Ibu banyak doa begini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Bapak juga harus sering doa gitu. Ini bapak-bapak di sini sering gak sih doain anaknya? Apa doanya Pak? Saya mau cek deh. Apa doa yang sering Bapak baca untuk anak-anak sejujurnya habis sholat gitu kira-kira? Hah? Rabbi habli minas sholihin, yang lain lagi? Rabbana hablana minaz azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus doa apa lagi? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal. Doa apa lagi Pak? Perlu diketahui ya, yang banyak berdoa buat anak di Quran itu bapak bukan emak. Ada 17 ayat tentang komunikasi anak dengan orang tua, 14-nya itu komunikasi anak sama bapak. Bapak-bapak yang jarang komunikasi sama anaknya akan menjadi anak KW lelakinya itu. Anak yang sering komunikasi sama orang tuanya, kalau pergi ke masjid sendalnya hilang, waduh diambil sama yang punya nih sendal gue ini. Ya udahlah, tawakal, jalan kaki nyeker dia pulang. Itu berarti sama bapak tuh anak itu. Sering gaul sama bapaknya. Tapi kalau sering gaul sama emaknya, ini sendal gue di mana nih? Tadi gue taruh sini deh. Memang sih di sampingnya ada sendal yang sama, tapi kan ukurannya beda. Itu orang kurang kerjaan deh. Ini sama emaknya nih kelamaan nih. Gara-garanya emaknya misahin sama bapaknya. Kamu kalau besar jangan kayak bapakmu ya nak ya. Gitu. Nggak boleh gitu, kriminal di rumah. Tapi mungkin bapaknya juga kenapa nggak connect sama anaknya karena jarang doakan anaknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda, atau wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Jadi sering ngobrol sama anak, sering doain anak, kalau perlu dalam bahasa Indonesia. Saya bilang sama anak saya, nak, memang sunnahnya itu kita harus bisa berenang, tapi kalau cuma bisa berenang doang, banyak yang bisa, orang kafir juga bisa. Teman-teman kamu banyak yang bisa, harusnya plus diving. Baru keren di dasar laut, lihat keindahan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau cuma berkuda doang, yang lain juga bisa. Berkuda sambil memanah, nah baru keren. Jadi anak-anak itu sering harus dimotivasi. Ini sekarang anak-anak ini, penyebab anak-anak di sekolah nih yang bermasalah itu gara-gara dibully ini tinggi. Selain pornografi di luar nih, khususnya di sekolah tuh banyak. Jadi terutama kalau jam guru nggak masuk dan ada yang bawa gadget, itu nonton porno itu biasa di sekolah. Kita nggak tahu. Belum lagi, anak saya dengerin ceritanya, gila dia temanku, baru kelas 6 SD pacaran, coba udah 3 bulan dia pacaran, mau ngapain dia? Anak saya kelas SMP juga dicurhatin sama teman SMP-nya yang perempuan yang galau. Anak saya bilang, lu tuh ngejar yang nggak ada, ngapain juga? Dia nangis sama temanku. Saya bilang, nak, Abi punya teman, supaya dia puas ya. Saya logikakan, kita kan gara-gara ada medsos, kan ada alumni SM, ada alumni kampus, alumni SMU, alumni SMP, alumni SD gitu kan. Saya lihat yang paling bermasalah itu terkait dengan pendidikan. Yang paling banyak masalah itu adalah kalau ketemu teman alumni SD sama teman alumni SMP. Kehidupannya banyak yang berantakan. Saya ceritalah sama anak saya, nak, demi Allah, Abi punya teman SMP, dia pacaran di SMP, kemudian menikah. Pacarannya lama, nak. Sekarang
Aduh, saya nggak tega untuk menceritakannya di sini, tapi saya ceritakan itu sama anak saya karena dia menjadi dia ketua OSIS, kemudian konselor buat teman-temannya, bahwa berbahaya pacaran buat anak SMP. Dia butuh sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya. Saya ceritain lah begitu. Nah, begitu juga dengan sholat. Sebelum sholat saya ceritakan sholawat, pentingnya sholawat. Nah, supaya email kita ini cepat, kan berarti jaringannya harus bagus, ya, internetnya harus kuat, bandwidthnya harus gede, gadgetnya mesti bagus gitu kan. Bagaimana doa kamu akan naik ke langit kalau kamu jarang sholawat? Sholawatnya cuma sekali waktu berdoa gitu. Padahal file kita ini setiap saat diangkat sama Allah nih ke langit. Itu anak-anak butuh bahasa-bahasa yang dekat dengan dunia mereka. Kalau pagi ini kamu bisa baca sholawat 10, 100 atau 1000, itu wush, wush, wush itu. Belum kamu berdoa, setiap keinginan kamu, sebab fungsi sholawat itu kan membawa doa-doa ke langit kan, meninggikan doa-doa itu ke langit, naik ke langit. Jadi kalau kamu banyak sholawat, gara-gara itu anak-anak kemudian rajin sholawat. Anak saya pernah curhat juga, waktu Abi paksa aku hafal, aduh sebetulnya aku terbebani. Tapi setelah Abi sering cerita tentang alam akhirat, tentang alam malaikat, tentang surga, tentang neraka. Ketika banyak dicerita tentang ayat, aku bersumpah aku harus jadi hafiz Quran. Gitu. Anak saya juga SD tiba-tiba pulang cerita, Bi, tadi ada tugas di sekolah ngafalin surah Al-Mutaffifin. Terus apa yang terjadi nak? Gimana gitu? Ada temanku bilang gini, susah banget sih ngafal Quran. Aku berpikir, Bi, kok ngafal Quran stres? Berarti dia nggak bahagia tuh menghafal Qurannya. Terus kalau kamu gimana? Ya aku sih terserah Allah, yang penting aku ngafal, dikasih nggak dikasih, yang penting aku ngafal gitu. Kita perlu tanamkan metode itu. Jadi orang tua itu memang sangat dibutuhkan bimbingannya sama anak tentang sholat. Sholat juga begitu. Saya bacain lah beberapa ayat. Nah, kamu tahu nggak pentingnya sholat? Itu Nabi Isa alaihissalam masih di dalam gendongan, wa awsana bis sholati waz zakati madumtu hayya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kamu tahu nggak kenapa Nabi Isa itu hidupnya diberkahi di mana saja berada? Karena Allah wasiatkan kepada Isa sejak di dalam gendongannya bis sholati waz zakat, dengan sholat dan zakat. Cerita begini saya manfaatkan kalau saya lagi di mobil. Karena saya nggak mau di depan anak saya itu, karena udah dikenal orang tuanya tukang ceramah. Saya nggak mau kemudian posisi saya ceramah deh, dikit-dikit ceramah deh. Kan saya nggak mau digituin juga. Saya memanfaatkan momentum biasanya. Di mana momentum tempat, di situ saya masuk. Dan biasanya banyak cerita, banyak kasus yang kita sampaikan kepada dia. Dengan cerita-cerita seperti itu kemudian menjadi bisa diterima. Akhirnya sholat begitu masuk kepada dia. Kamu tahu nggak nak? Itu kenapa Maryam itu dapat rezeki? Ya karena lagi sholat di mihrab. Akhirnya dia punya mihrab sendiri. Akhirnya kita bikinlah bersama keluarga, nggak mesti bikin ruangan khusus. Ini gara-gara kadang-kadang orang tua, makanya kalau kita bikin rumah, udah ayo kita bikin bangun rumah harus ada mihrabnya, nggak mesti. Taruh aja sejadah di situ dan kita biasa sholat di situ sekeluarga. Kemudian sering sholat sunnah di situ atau tahajud di situ, malaikat ada di situ nongkrong. Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Jadi ketika Zakaria didatangi oleh malaikat itu dalam keadaan sholat dan dalam keadaan di mihrab, dan itu dikasih informasi bahwa dia punya anak yang bernama Zakaria. Banyak kisah-kisah tentang sholat. Jadi anak-anak ini mesti didekatkan dengan itu sehingga nalar dia sampai tentang sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana kalau ada kerabat yang LGBT baru ketahuan setelah memiliki anak, apa yang harus sebaiknya kita lakukan, dan untuk memproteksi anaknya apa juga yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah dipisah, memang tidak boleh ketemu atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita akan berhadapan dengan undang-undang, ya, menjadi hak pengasuhan dia. Tetapi kalau kita bicara Indonesia, ya, saya bacakan dulu undang-undang tentang hak asuh anak. Pasal 7 ayat 1, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat 2, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak,
atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi cuma masalahnya begini, orang LGBT itu belum dianggap sakit secara Komnas HAM. Maka saya dan teman-teman ini lagi mau buat situasi bagaimana caranya orang LGBT itu dianggap sakit. Karena di Amerika dianggap normal. Dan film di Indonesia, saya pernah lihat dulu, bintangnya kalau nggak salah Matias Muchus, itu Ranjang Pengantin. Dia bikin film itu mengatakan begini, inti di akhir film itu, karena dia punya 2 anak laki-laki, yang laki-lakinya ini gay. Dia menjadi gay kan bukan maunya dia. Saya ketika di Amsterdam juga pernah lihat langsung parade gay sedunia. Sudah saya salah kostum, kemudian pikiran saya agak kacau di situ. Mereka itu betul-betul sangat menghargai dan menganggap normal gay itu. Dengan semua gaya pakaiannya di kanal-kanal di Amsterdam itu. Karena saya merasa kurang waras diri saya. Ini siapa yang benar gitu. Ya koboi, bajunya koboi, baju kulit, tapi pantatnya tuh nggak ada bahan sama sekali gitu. Di kanal itu setiap negara punya cruise-nya sendiri, dengan musiknya sendiri. Lagi ustadznya iseng ke situ. Ya, saya pas penelitian gereja-gereja yang dibeli oleh orang Islam se-Eropa saat itu. Berjalan dari Belanda sampai ke Paris. Nah, saya baca koran hari ini ada parade gay. Saya datang ke situ sendirian datang. Saya tanyalah anak Swiss umur 11 tahun, mungkin ini normal. Saya bilang, apa pendapat Anda tentang gay? Dia balik, ada apa dengan Anda? Ini orang normal. Emang gue gila ternyata gitu. Berarti harus kita balik isunya. Jadi saya sama teman lagi coba bikin konsep, kan kemarin ramai di UI itu ya, beredar di medsos. Kita akan bikin harusnya nih pojok konseling LGBT atau klinik LGBT. Jadi kalau kita bilang klinik LGBT berarti LGBT sehat atau sakit? Harus dibuat begitu. Karena mereka sekarang buat propagandanya bahwa ini normal, ini sehat, ini pemberian Tuhan, ini fitrah Tuhan, ini kodrat Tuhan. Enggak, lu yang error. Dan ini bisa disembuhkan sejak kecil, makanya Rasul bilang pisahkan anak lakimu atau anak perempuanmu jika sudah balik gak boleh tidur seranjang. Nggak boleh tidur satu selimut, dipisahkan gitu. Pergaulan juga mesti dipisahkan, makanya fisiknya juga harus diajarkan bela diri. Rasul bilang minimal renang, memanah, bergulat, gitu. Olahraga gitu. Nah, pada kasus seperti itu saya kira secara undang-undang kita bisa sebetulnya minta hak asuh. Tapi mungkin ya perlu perjuangan di situ. Kalau bisa diambil lebih bagus, dipisahkan dari keluarganya lebih bagus. Tapi caranya ya diatur sendirilah. Cariin sekolah yang dekat rumahmu. Iya, kita yang harus deketin anaknya, sering datang ke rumahnya, bicarain sama anaknya tentang bahaya LGBT. Ya, sampai kemudian bisa kok, itu bisa diatasi. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari orang tua kafir menjadi anak beriman, dari orang tua beriman menjadi anak yang kafir bisa. Jadi kita yang harus datang, keluarganya sering datang, berikan nasihat kepada anak itu, kemudian orang tuanya juga disadarkan agar anaknya tidak menderita seperti dia. Ya, ini sebetulnya lewat KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kita bisa lewat undang-undang sebetulnya juga bisa, ya. Walaupun saya sesalkan ini kenapa menteri ini tiba-tiba menjadi melunak yang tadinya keras gitu ya. Dan tapi ya pernyataan mereka tetap masih bisa kita jadikan pegangan bahwa ini penyakit, ini masalah sosial, ini bisa menimbulkan masalah besar, tidak sejalan dengan agama, tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak sejalan dengan kearifan lokal, itu bisa dijadikan dalil dan kita proteksi dia. Caranya nasihati dia ya. Kemudian ajak dia untuk masuk kepada satu lingkungan, syukur-syukur kalau bisa masuk lembaga yang bisa mendidik dia jauh dari rumahnya, tinggal sama tantenya misalnya, tinggal sama keluarga yang normal, itu akan lebih bagus ya. Jadi harus dipisahkan sih memang ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk doa-doa keluarga kita.
Saya ingin mendoakan kita semua mudah-mudahan menjadi mawaddah warahmah setelah berturunan kepada rumahnya as-sakinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan pada rumah tangga kami. Jadikanlah kami pemimpin keluarga yang bertakwa. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Mampukan kami untuk membangun keluarga takwa. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kami ingin tujukan kesyukuran kami atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang telah Kau berikan kepada kami dan lewat orang tua kami. Kesyukuran ini kami tujukan kepadamu atas kebaikan yang datangnya juga dari kedua orang tua kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dan golongkanlah keluarga kami ke dalam golongan keluarga hamba-hamba-Mu yang saleh. Wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikanlah anak-anak keturunan kami, cucu-cucu kami, anak keturunan dan cucu yang saleh dan salihah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami orang tua yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan salat. Bahagiakan keluarga kami, bahagiakan hidup kami, cukupkan kehidupan kami, dan selamatkan kehidupan kami di dunia ini. Bangunkan untuk kami surga di dekat rumah-Mu ya Allah, di dekat singgasana-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.